Oke, ini hari Jumat tanggal 17 Februari jam 12:24. Nah, di video kemarin kan aku bahas soal bahayanya AC yang terpapar langsung ke kulit, terutama di bagian wajah nih kan gitu. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang bagaimana supaya AC itu hemat listrik. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini ada beberapa screenshot soal cara untuk menggunakan AC itu supaya hemat listrik lah gitu. Nah, ini yang pertama nih. Nanti aku jelasin juga kayak mana. Oke, yang slide pertama itu menyebutkan bahwasannya pastikan ruangan tertutup rapat. Nah, yang ini nih yang agak bertentangan dengan video sebelumnya kan aku ada bahas juga tuh soal ventilasi udara. Betul, yang dibilang di gambar tadi, screenshot tadi, bahwasanya pastikan ruangan tertutup rapat. Nah, itu betul memang. Tapi usahakan ada sedikit ventilasi udara yang terbuka. Ya tujuannya kayak kemarin aku kasih tahu, biar ada sirkulasi udara kan gitu. Biar udaranya itu nggak itu aja yang di dalam ruangan itu gitu. Itu bahaya juga sih. Nah, itu kan agak bertentangan kan gitu. Nah, yang kedua ini nanti. Oke, yang di slide kedua nih kan disebut eh, turunkan suhu ruangan secara bertahap. Nah, usahakan ketika kalian itu menghidupi ASI pertama kali, jangan langsung diturunkan ke suhu yang paling rendah. Contoh misalnya di suhu maksimalnya itu 18 derajat. Nah, itu jangan, karena kurang bagus untuk di outdoor sendiri atau di kompresornya. Kalau langsung gitu hidup langsung dibikin suhu 18, itu kinerja kompresor tuh terlalu berat gitu, langsung dipaksakan gitu. Nah, itu nggak bagus tuh. Untuk pemakaian jangka panjang kurang 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 disarankan lah pokoknya gitu. Usahakan ketika hidup pertama kali, usahakan tuh suhunya di 24. Nah, ketika hidup 24, biarkan dulu sampai 10 menit, baru turunkan lagi ke 23, 22, sampai nanti ada sekitar setengah jam atau 1 jam hidup. Usahakan suhu maksimal tuh di 19 derajat atau 20 derajat lah gitu. Seperti itu sih sarannya. Ya tujuannya untuk memperhatikan kondisi kompresornya lah, menjaga lah gitu biar supaya awet. Oke, ini masuk ke slide ketiganya ya. Oke, yang di slide ketiga ini dia bilang bahwasannya turunkan fan speed ke maksimal. Nah, itu kan biasanya kalau di AC itu ada 3 mode tuh. Pelan, sedang, sama max. Yang paling kencang lah gitu. Nah, untuk yang ini kan tergantung kalian gitu mau di ruangan tuh mau seperti apa. Kalau misalnya kalian pingin cepet di ruangan itu pingin cepet sejuk, pingin cepet dingin, nah ya disarankan kayak yang maksimal gitu, biar supaya suhu dalam ruangan itu langsung cepet dingin gitu. Namun untuk saranku sendiri ketika kalian menggunakan AC itu, apalagi untuk tidur malam ya, yang supaya nyaman gitu, nggak terlalu dingin, nggak juga panas gitu, di yang sedangnya, atau nomor 2 itu yang rekomendasi dari aku sih. Kalau di nomor 2 itu dia untuk tidur malam enak lah,
sejuk lah gitu udaranya, nggak terlalu dingin kali. Oke, tadi kan udah 1, 2, 3, ini kita masuk yang ke slide keempat. Nah, untuk yang keempat ini eh, hidupkan mode swing. Maksudnya itu kan ya mungkin udah pada tahu lah kemungkinan di AC itu kan ada mode swing. Kalau biasanya sih di AC-AC konvensional tuh mode swing tuh ada sekitar berapa mode ya? Tiga mode. Dia kan tergantung sih merek yang gimana. Biasanya sering 3 mode dia untuk ngatur ke bawah, atas, atau otomatis. Nah, untuk saranku, rekomendasi dari aku, usahakan kalian setel tuh di mode otomatis. Selain dia gerak-gerak sendiri swingnya, nah itu tujuannya pun supaya mendinginkan ruangan itu secara merata dan maksimal. Dan paling penting sih ya lebih cepat lah gitu dia, karena kan angin udara tadi itu dihembusnya, swing tadi itu lah fungsi gitu lah, goyang-goyang dia supaya menghembuskan udara tadi itu biar supaya merata lah dalam ruangan, seperti itu. Nah, ini masuk yang kelima. Yang kelima ini kan disebutkan bosannya naikkan suhu sebelum tidur. Nah, ini sama seperti yang aku bilang di slide pertama tadi. Usahakan suhu AC itu yang recommended itu untuk tidur ya, biar supaya relax, nyaman gitu. Di suhu 23 ataupun 22. Karena selain dia relax, nyaman gitu dalam ruangan itu, untuk pemakaian wattnya pun bisa dibilang itu sangat-sangat irit. Karena gini, ketika AC itu di suhu 18 derajat ataupun 17 derajat, otomatis kan kerja kompresor double lah gitu kita bilang. Jadi kinerja si kompresor tadi double dan dia pun membutuhkan pasokan listrik tuh lebih banyak lagi gitu. Nah, ketika dia kerja double, otomatis kan di dalam ruangan cepet dingin tuh. Oke. Ketika suhu ruangan itu udah mulai dingin, si di indoor AC itu kan ada namanya komponen namanya termis. Nah, fungsi si termis ini tadi dia memerintahkan si kompresor mati dengan secara otomatis. Kenapa bisa seperti itu? Karena fungsi si termis ini tadi membaca suhu dalam ruangan. Dia ada dua tuh, satu suhu udara, satu lagi suhu pipa. Nah, ketika di dalam ruangan itu suhunya udah mencapai 18 derajat, kompresor tuh bakal mati sendiri. Oke. Nanti ketika dalam ruangan itu sudah mulai kurang lagi suhunya, naik dia ke 19 ataupun 20, kompresor bakal menyala lagi. Nah, kebanyakan orang keliru bahwasannya seperti itu dianggap tidak masalah dengan konsumsi listriknya. Kalau seperti itu, yang menurut aku ya, ini menurut pengetahuan aku sih, nggak tahu juga bagi yang lain gitu. Menurut pengetahuan aku, ketika kompresor menyala pertama kali, ataupun ketika dia kan itu tadi otomatis mati, itu namanya jeda kan gitu. Ketika kompresor jeda, habis itu nyala lagi, nah disitulah listrik kalian boros. Karena kenapa? Contoh misalnya AC 1 PK. AC 1 PK itu kan ada yang 750 watt, ada yang 680, gitu-gitulah pokoknya kan. Nah, si kompresor AC ini tadi, mesin AC ini tadi, dia nyala itu yang disedot dia listrik pertama kali itu ya tadi 750 watt.
selama kurang lebih 10 menit. Ketika lepas dari 10 menit itu tadi tuh, dia pokoknya AC ini makin lama dia hidup, makin irit lah listriknya tuh. Nah, jadi yang sama seperti yang gue bilang tadi, usahakan AC itu diatur suhunya di suhu 22, 21. Karena kan istilah kata dia kalau di suhu segitu kan agak lama nih proses pendinginan ruangan tadi nih. Bukan agak lama sih, dingin-dingin, tapi nggak terlalu cepat gitu. Nah, otomatis kan kompresor kerja terus deh tuh, kerja terus sampai dia dapat suhu 22 baru dia mati. Itulah gambarannya. Seperti itu. Ya oke lah. Mungkin pembahasan di video ini sampai situ aja mungkin ya. Next bakal bahas soal AC lagi mungkin kita. Ya mungkin cuman itu aja sih. Atau mau bahas soal kulkas juga bisa, tergantung kalian maunya gimana. Ya oke lah, jangan lupa subscribe ya.